Kalau yarghabu fi suka, yarghabu an benci, tak suka. Yarghabu fi bedanya juga huruf jar saja. Ada suka. Tulisannya sama. Jaga apa jaga. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمنين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman yarghabu an. Dan siapa yang tak suka millati Ibrahim, akan millah Ibrahim, tak suka dia agama Ibrahim, tak suka dia. Kalau nggak suka mah tinggalkannya. Ini yang nggak suka ini melainkan orang nggak suka itu mansabiha nafsah, yaitu orang yang jahil terhadap dirinya. Orang yang jahil terhadap dirinya itu nggak suka kepada milah Ibrahim. Ya. Illa man safiha nafsa itu orang yang jahil terhadap dirinya. Orang yang jahil gak ngerti dirinya itu mana, itu gak suka pada Nabi Ibrahim, Milah Ibrahim. Padahal Allah sudah walaqad dan istafainahu, kami pilih itu, kami pilih dia. Istafainana itu kami, itu Ibrahim. Kami pilih itu Ibrahim fit dunia, di dunia. Wa innahu, dan sungguhnya Ibrahim fil akhirati, di akhirat nanti laminas sholihin, sungguh dia itu termasuk dari orang-orang yang saleh. Nah, sedangkan Allah juga memilih Nabi Ibrahim. Jadi orang yang tak suka dengan nilai Ibrahim, itu berarti orang yang safi, jahil, gak ngerti terhadap dirinya. Baru kita apa ya, kita apa kali kita tidak bisa. Waman. Dari situ tadi kan, waw harfu atin, huruf ataf deh ya, kata sambung. Man ini isim mausul namanya. Berapa isim mausul dulu? Isim mausul alladzi, aladzani, ya, alladzina, alladzi, allatani atau alladzani sama lagi. Allati, berapa? Ma untuk di akhir, untuk kita gunakan kepada yang enggak ada akalnya, benda sesuatu. Kalau man, ini kita gunakan kepada orang yang punya akal. Itu ya. Jadi kelompok man itu bisa diartikan nanti untuk Allah, bisa diartikan untuk malaikat, bisa diartikan untuk manusia. Ini tengok permintaan kalimatnya. Ini isim mausul namanya. Iya. Yarghabu, karena ada an menjadi artinya tak suka, benci. Karena ada an-nya tadi. Kalau yarghabu fi, suka.
Jadi gabung dia, ada nanti kalimat yang digabung dengan huruf jar, maka menentukan di artinya. Macam radiaan. Nah, itu an tuh nggak boleh ditinggal. Waman yarghabu fi ilmu mudhari, raghiba yarghabu. Ya terus ya. Raghiba yarghabu. Jadi kalau menandai ada nanti huruf halak, huruf halak, huruf kalau untuk tajwid, huruf izhar, huruf izhar itu 6 ya kan. Paling atas kha, di bawah kha, ghain, di bawah ghain, tengah dia ha, di bawah ha baru ain, di bawah ain baru ha, bukan hadada itu. Oh, salah. Haja. Baru hamzah minas sama. Tidak ada juga. Kalau nanti salah satu ada huruf halak, huruf rekoman di dalam fi'il, maka timbangannya fa'ala yaf'alu. Kalau ini raghiba yarghabu. Yang dikaji sini adalah fathah MPN itu. Alima ya'lamu, raghiba yarghabu. Gitu ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun, kata ganti. Mustatirun, tersembunyi. Di dalam kalimat yarghabu itu ada kata tersembunyi. Mana huwa, yaitu dia. Dan siapa yang tak suka. Itu yang tak suka ini siapa ya? Tadi man tadi, kembali kepada man. Dan barang siapa yang tak suka. Jadi di dalam kalimat yarghabu an itu ada huwa, kembali huwa itu kepada kalimat man. Jadi an ini karena tambahan tadi, dia pula kebetulan huruf jar. Sesudah huruf jar di kalimat depannya itu wajib baris bawah, maka dibaca an millati. Kenapa maka millati? Karena ini an huruf jar. Bilanya huruf jar ya. Bila masuk, bi masuk, an masuk, kaf masuk, lam masuk. Wah, kalau kita kaji ada berapa itu? Kalau di dalam tahrul akwal ada 30-an. Cuma di situ masukkan huruf zarab madruf. Nah, itu pula dia. Kemudian milat itu majrur dengan sebab bedaan, maka dibariskan ke bawah. Dari kalau sini kan dari ya kan. Siapa yang tak suka, kalau di sini kan dari, an itu dari. Agama siapa? Belum jelas. Setiap kalimat yang belum jelas apa namanya? Karena kalimat mudhaf itu disandarkan kepada kalimat berikutnya supaya artinya itu jelas. Agama siapa? Belum jelas. Belum jelas itu namanya mudhaf. Berarti millati itu majrur, kemudian dia jadi mudhaf. Ibrahima mudhafun ilaih. Hukum mudhafun ilaih pada asalnya apa bu? Majrur. Tapi Ibrahima ini tidak boleh dijarkan. Tengok, asal dah timbangan macam ini nggak boleh dia. Mamnu'un minas sarfi. Ismaila, Ibrahima, Izraila. Nah, yang model itu nggak boleh garis bawah. Israila.
Pokoknya yang boleh ditunangan itu tidak boleh berkawas. Jadi statusnya Ibrahim ini mudhafun ilaih fi mahalli jarrin namanya, menempati pada tempat jar karena statusnya sebagai mudhafun ilaih. Ya. Jadi antara kalimat man yarghabu ada tersimpan di situ kalimat la. Ada kalimat la nafi. Dan siapa yang tak suka, tak suka ada kalimat la. Yarghabu an itu tak suka, tapi di antara itu ada tersimpan la. Tidaknya itu, tidak suka itu. Maka di sini ada ilahnya. Kecuali yang tak suka tuh, itu istisnanya, yaitu man safiha, orang yang jahil, orang yang gak ngerti. Kalau bodoh kan kasar kali bahasanya ya. Orang gak ngerti nafsahu akan dirinya. Ilah ini istisna, mana nafinya? Antara kalimat man yarghabu an itu ada tersimpan la nafi. Itulah yang di sini harus kita ngerti betul apa yang ada pada yarghabu an, apa yang tersimpan di situ, la nafi. Karena setiap macam ini ada ilahnya, ada pengecualiannya. Yang tak suka itu melainkan adalah orang yang gak ngerti, orang yang jahil terhadap dirinya. Ilah itu ada tulis istisna namanya, huruf pengecualian. Man isim mausul tadi, mausul lagi. Safiha fi'il madhi, safiha fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu mabni alal fathah, dipermanenkan pada dasar awal barisnya mesti atas. Alima safiha pertimbangan pahala baru. Kataba yaktubu, katabanya itu. Qara'a itu a semua sudah bermadi. Siapa, mana fi'ilnya? Fi'il, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan lagi. Takdir kalam kalau diucapkan kata tersimpan tadi apa? Huwa. Huwa itu kemana kembali? Man. Siapa yang enggak mengerti? Tentu ada yang tidak dimengertikannya. Sesuatu yang tidak dimengertikan itu apa namanya? Apa namanya? Maf'ulun bih. Yang kena kerja itu namanya maf'ulun bih. Kena tidak tahu, kena tahu sama. Kena angkat, kena taruh, kena potong, kena makan. Yang kena itu semua apa namanya? Ini sudah cukup jelas, betul. Tinggal memahami, mengingat-ingatkannya aja lagi. Itu apa? Maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih apa? Lupa lagi. Mansub. Tanda nasab mana? Baris patah, baris atas, maka ditulis nafsa. Itulah tanda nasab awal. Tanda rofa awal dhamma. Tanda nasab awal fathah. Tanda jar awal kasrah. Tanda sukun awal, tanda jazam sukun baris mati. Nanti baru bisa diganti. Tengok yang kena itu. Pakai pengganti dia. Contoh yang maf'ul bih, ra'aitul muslimina, aku melihat orang-orang Islam. Ra'aitu fi'il madhi, dia dibina atas sukun, kali patah.
Kenapa sukun? Karena bersambung dengan ta yang berbaris. Tu-nya itu yang berbaris. Setiap fi'il madhi yang bersambung dengan ta yang berbaris, maka wajib sukun, wajib mati barisnya. Ra'aitu akan mati ainnya itu, mati. Tu-nya itu itulah penyebab ainnya tadi mati, ya-nya itu mati. Ra'aya asalnya itu, ra'a, nah, itu mati. Kenapa maka mati? Karena ada tu, ta. Ra'aita, ra'aitumah, ra'aitum, ra'aiti, sama itu. Jadi itu sebagai fa'il, pelaku melihat. Nah, dimari, ra'en. Apa yang lihat? Orang-orang Islam. Orang Islam muslimin yang kena lihat. Setiap kena lihat, apa namanya hukumnya? Maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih pada asal apa? Masuk. Tapi karena di sini muslimin itu dia bentuknya jamak muzakkar salim, maka mansubnya ada ganti. Gantinya mana? Fatahnya ya, niabatan anil fatah, karena sebagai ganti daripada fatah. Kenapa? Karena dia jamak muzakkar salim. Baru faedah baru. Jamak muzakkar salim dirafa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Dua aja dia hukum itu. Atas baris bawah. Inilah tuh dia para kawan nahu. Teringat saya ada teman saya, dia lepasan Mesir. Kalau kalian kenal, dia almarhum dah. Namanya dia apa namanya? Dia di Binjai, Pak juga udah terkenal. Jadi sekamar dengan saya. Memang saya pilih dia itu sebagai teman saya dalam menilai menilai wakaf tidak. Kalau payah karena punya tidak salah. Yang saya tahu dia punya tidak salah. Jadi saya bilang lah, macam tadi itu ra'an muslimin itu niabah dan kata tidak, dia itu yang berhubung. Kalau lupa lagi banyak umur sekamar lagi. Salam ini saya. Kita tidak boleh dari Mesir dari mananya. Artinya kemampuan ilmunya itu yang diminta. Ingatan terhadap pegangan kaidahnya. Walaupun nggak Mesir itu nggak apa-apa. Itu nggak tahu si kalau ingat Muhammad Arsyad Talib Logis. Kali ini nggak tahu. Mana pernah Mesir ya? Ini. Belajar sama Itu nggak tahu bahasa Arab itu. Kalau di atas dari itu, itulah yang sempat saya belajar sama beliau, namanya Haji Omar Yaakob. Itu ahli pula kiraat ya. Sabar. Kita teruskan lagi ya. Mana lagi? Illa man safihan nafsa. Illa man safihan nafsa. Illa ada tulis istisna. Man itu isim mausul. Safiha fi'il madhi. Mati ala patah. Fa'ilnya pelakunya dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi. Di dalam kalimat nafsa itu ada kalimat nafsa safiha itu ada kata yang tersembunyi. Mana huwa? Kemana kembali huwa? Kepada man. Apa yang nggak ditahuinya? Hah? Yang mengerti apa nggak tahunya? Dirinya. Jadi diri itu sebagai maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih. Masuk. Tanda nasabnya di sini. Patah. Mana patahnya di sini? Apa yang jadi jawaban? Nafsa. Nafsa. Itu Ibrahim.
Selesaikan dulu. Kuat kali pula. Udah? Udah selesai? HP-nya? Kalau saya kasih pakai kuat dulu. Sebentar aja sedikit ya. Mari. Walakodis tofainahu. Nafsahu. Nafsa muda, dirinya, diri belum jelas, diri siapa? Dirinya, diri muda, al-haq, hanya itu kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Arab namanya dhamir. Oh, bersambung dengan kalimat nafsa. Kalau bersambung namanya muttasil. Muttasil. Al-ha itu dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih, diri tak jelas, dirinya baru jelas. Status mudhafun ilaih apa namanya? I'rabnya apalagi majrur. Boleh dibaca nafsahi? Tidak. Apa alasannya? Patah apa kali? Karena nahu itu dhamir, baru kaidahnya wa kullu dhamirin mabniyun. Setiap dhamir itu mabni, dia permanen, nggak boleh diganti-ganti. Cuman dia i'rabnya fi mahalli namanya, menempati pada tempat jar. Ini kan udah jelas sekali ini ha. Iya Ustaz. Tapi kami Ye. Lari ya. udah direkam Ustaz, insyaallah kapan. Walakan. Ya, walakan. Ini bukan apanya, ini istinaf namanya. Memulai cerita baru. Wow, itu lil istinaf, untuk cerita memulai baru. Lamnya itu lam kalau udah bersambung dengan qad, lam itu namanya lam qasam. Dan demi, sungguh, udah dua pembuat kata. Iya, lamnya itu lam qasam. Allah dia bersumpah udah. Qad itu litahqiq, taukid litahqiq, untuk penguatkan kata. Jadi nggak ada i'rab di sini, cuman sebutan hurufnya aja. Waw itu lil istinaf, hal keadaan memulai baru. Kemudian lamnya itu lam qasam, sumpahan Allah. Qad itu litahqiq, artinya huruf apa qad, menguatkan kata. Istafainahu, baru masuk fi'il. Istafa, istafu, istafat, istafata, istafaina, istafaita, istafaituma, istafaitum, istafaiti, istafaituma, istafaitunna, istafaitu, istafaina. Berarti ini yang ke-14. Ya. Istafaina. Dan sungguh, dan demi sungguh kami telah memilih. Kaminya nanya itu. Istafa itu kami memilih. Nanya itu kami. Dan demi sungguh kami telah memilih. Ini kan mesti bahasa Indonesia ya kan? Dia Ibrahim. Jadi hu-nya itu kembali kepada Ibrahim.
Jadi yang pelaku pilih, nah pelaku itu Pak L. Setiap PL mati yang bersambung dengan ta berbaris sukun. Setiap PL mati bersambung dengan na damir sukun, mati. Itu pelakunya, karena dia pelaku pilih, yang melakukan pilih. Siapa yang kena pilih? Kembali pada Ibrahim. Yang kena pilih ini apa namanya? Yang kena maf'ulun bih. Berarti itu kata ganti namanya damir. Statusnya itu maf'ulun bih. Dia yang kena pilih namanya maf'ulun bih fi mahalli nas bin. Kalau nanti dijadikan istabainaha, pendengaran orang nanti Ibrahim itu anak perempuan, maka dia tertabu. Karena ceritanya bukan perempuan nih, kita lagi Ibrahim. Itulah salah baris saja nanti. Jangan karena wah ini pergi, ini harus baris atas. Enggak ada ketentuan masing-masing. Fi dunia, fi huruf jar. Ad-dunia majrur dengan fi. Setiap majrur barisnya baris bawah. Tapi ini kenapa tidak? Ia dijawab ada alif penghalang untuk kasrah. Alif itu penghalang untuk kasrah. Aku tidak bisa dibawakan. Aku alif harusnya ke atas. Kalimat dunia itu nggak bisa dibawakan ya. Ya udah ada alifnya itu penegak persiapan. Walaupun statusnya itu sebagai majrur. Kalau jar punya itu majrur. Sekalipun cuma fi mahali jari. Ya nggak bisa dibariskan ke bawah. Namanya namun asabi termasuk. Nah, wa innahu ini cerita baru lagi. Iyalah, cerita baru lagi. Kalau udah inna itu mengawali cerita, maka dikatakan inna itu adalah ini yang payah orang menghafalnya ini. Ada di situ qasdul mubtada lil alal qawli. Tapi jarang orang tahu itu. Musarah inu akhir berjumpa. Dah kalau saya itu nanti poning kepala ibu mendengarnya. Wah, istinaf. Inna sesungguhnya. Kalau nanti di tengah anna, bahwasanya ini pangkal cerita. Berarti inna. Kalau jadi awal cerita dia inna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, pangkal cerita. Innallaha ghafurur rahim, pangkal cerita. Innallaha tawwabur rahim, pangkal cerita. Nah, ini innal mu'minina, oh itu nama ya. Baik, kemudian kita lagi. Inna ini kerjanya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Manasab isim merafa khabar. Status sesudah inna itu harus masuk. Berarti inna ini kerjanya menasab isim. Al-haknya itu damir itu isim. Dia sebagai mansub dengan sebab ada inna. Tapi nggak boleh dibariskan dibaca innaha. Ayo, jawabannya apa? Hah? Inna. Apa jawabannya? Tadi baru saya bilang, nggak sampai 2 menit. Bila untuk perempuan Bukan itu. Bukan itu. Yang inna ini nggak boleh dibilang inna itu apa? Karena hu itu dhamir. Baru kaidahnya wa kullu dhamirin mabniun. Setiap dhamir itu mabni, permanen, tidak boleh dirubah-rubah barisnya lagi. Kalau untuk laki-laki baru hu, kalau untuk perempuan ha. Itu baru cerita yang kedua. Jadi status hu ini isim inna fi mahali nas.
Tetapi ini sebagai isim-ina menempati pada tempat nasab karena dia nasabkan oleh ina. Tinggal cari khabar ya. Khabar inanya belum. Wah, ini pula lain lagi ceritanya. Fi huruf apa? Hah? Ya. Ya pala sedikit. Ya pala sedikit. Saya cari lima ya. Al-akhirati apa namanya? Majrurun, dimajrurkan, dijarkan, namanya majrurun. Majrurun bifi, dimajrurkan dengan sebab ada fi. Baik. Tanda jarnya mana? Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya mana bu? Kasrah garis bawah pada ti-nya itu. Akhirati. Kenapa dibaca ti? Karena ada huruf jarfi. Yang dijarkan itu apa namanya? Majrur. Ya, ini istilah-istilahnya ingat-ingat aja lah ini. Dan sungguhnya dia Ibrahim di dalam negeri akhirat lamina. Ini lam taukid. Sungguh. Sungguh. Minas salihin. Min itu huruf jar tufidu lil ba'di. Min itu huruf jar diartikan memberi paham kepada sebagian. Berarti yang saleh itu banyak. Ibrahim termasuknya itu berarti sebagian dari kelompok orang saleh. Itu maka pakai min. Sungguh ya, dia itu minas salihin, yaitu daripada orang-orang yang saleh. Min huruf apa? Ya, salihin. Sudah min apa namanya? Majrur. Sudah jar apa namanya? Majrur. Ini dari kelas berapa ini? Kelas 2. Nenek. Ini soal lanjutan dulu. Lanjutan umurnya lanjut. Umurnya kelas 3 lanjut. Aman tadi. Minas salihin, menurut jar. Salihin itu majrur dengan sebab ada min. Tanda jarnya mana? Tanda saya udah bilang tadi. Apa tanda jarnya? Salah. Huruf ya. Karena kan? Ya itulah niabatan anil kasrah. Ya itulah sebagai ganti daripada kasrah. Kenapa? Sebab kalimat sholihin dia itu jamak muzakkar salim. Kalau rafa sholihun, kalau mansub dan majrur sholihin. Kalau juga marafa pada mu'min, mu'minun. Kalau mansub dan majrur, mu'minin. Kalau dia rafa pada kafir, kafirun. Kalau mansub dan majrur, kafirin. Mana aja barisnya? Tapi saya ada rekamannya kan. Di rumah tubuh ada yang nggak pernah masuk pesantren, tak pernah masuk sekolah Arab,
tak pernah pendeknya yang nyentuh Arab ini tak pernah nulis, tapi dia nekat belajar terus. Nekat. Kok pandainya rapi ya? Nekat. Kalau kekuatan hafalannya kita dilihat ini lancar pula tuh. Wa alamatun jarihi kasratun zairatun lagi. Wah, hebat kawan ini. Nah, dia apanya? Ingatnya dia apanya? Tidak apa-apa lah, namanya pun ilmu, ayah bu ilmu. Apa ilmu pada ini? Saya jangan satu kaidah itu 3.000 kali baru masuk sekarang. 3.000 ulang baru empat. Kurang dari 3.000 bisa hilang. Apa hilang? Tapi cara hilang. Entah sebulan hilang. 1 jam. Wah, ini udah banyak racun nih kita ini. Beras beracun, cabai beracun, ikan beracun, semua ada racun. Apalagi 3.000 apalagi berzikir ya. Mata dia minasalihin. Belum lagi mau tak baris. Mana mau tak baris? Mari kan. Kamu baris pun bayarnya. Tulisannya ada, barisnya ada. Sekarang ini bisa bu? Ya. Ini cerita biasa. Oh, kabar inanya belum. Mana kabar inanya? Ina tadi menasabkan kabarnya fil akhirati laminas sholihin. Inilah kumpulan inilah menjadi kabar kepada inna, karena diawali pada huruf jar namanya wasiful jumlah min jarrin wa majrurin khabar inna fi mahalli raf'in. Dan kumpulan daripada jar dan majrur fil akhirati laminas sholihin itu adalah menjadi kabar kepada kalimat inna sebagai fi mahalli raf'in pada tempat rafa. Kenapa begitu? Karena inna ini kerjanya menasab isim merafa kabar. Ya apa aja. Bapak itu boleh capek. Ini ada apinya apa lagi bawa gitu kan. Tak payah ilmu ini kalau mau. Mudah itu. Ya laminas sholihin. Wah lagi. Asalnya wazkur dan ingatlah seketika. Ingatlah ketika. Jadi waskurnya dibuang. Kalimat waskur ingatlah olehmu. PL dan fa'il itu dibuang. Ini adalah tufidul zaman, memberi ingat kepada masa. Namanya tufidul zaman. Ya, enggak apa dia apa tufidul zaman saya tahu keren baca. Oh iya, itulah dia istilahnya ini. Tapi karena kita orang itu satu jam aja sudah. Ya kalau jadi majlis kita tuh dari jam 8 sampai jam 9 tafsir. Dari jam 9, 10 hadis. Dari jam 10, 11 apa mau? Usul fikih misalnya. Itu tiap apa? Tiap dalam dalam karena kita udah boleh pangan air. Nah gitu kan ya. Tapi dia sering bu. Nanti apa itu? Kita mana tadi? Ini asalnya wazkur wa dibuang, uzkur jadi buang, fi'il dan fa'il dibuang. Tinggal saja lagi kalimatnya. Itu pilih sama mengingatkan untuk masa. Ya. Yang mengingatkan bukan masa. Ya. Qala telah berkata. Siapa berkata? Ibrahim
apa Tuhannya, tapi nanti belakangan. Ilqara muda berkata kepadanya, kepada Ibrahim. Ya nih, qala itu fi'il madhi, hukum fi'il madhi pada asal namanya mabni ala fatah, makanya baca lah satu orang. Lahu lam huruf ya, alha itu kata ganti namanya domir. Ya kata ganti namanya domir. Majrur dengan lam lah ganti. Jadi kalau dia kalau majrur namanya fi mahali jarin, karena tidak boleh dibariskan bawah. Kalau jar dan majrur namanya apa? Syibuhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Wasibhul jumlah, dan yang menyerupai jumlah. Min jarin wa majrurin, daripada jar huruf lam, haknya itu majrur, muta'allaqun, bertaut kepada kalimat qala, bertaut ceritanya kepada kalimat qala. Siapa yang dikatakan, yang diucapkan? Siapa pelaku mengucap? Rabbu, Tuhannya, Rabbu. Rabbu pelaku mengucap. Apa namanya pelaku itu? Fa'il. Hukum fa'il apa? Marfu. Tanda rafa'nya mana? Lama. Mana lama yang sini? Bu. Bunya. Bunya itu bukan bunya. Bu itu fa'il. Ingatlah ketika telah berkata kepadanya pada Ibrahim oleh Tuhan. Tuhan pelaku berkata, hukum pelaku kata fa'il, hukum fa'il marfu. Mana barisnya? Bu. Tuhan siapa? Belum jelas. Kalian yang belum jelas apa namanya? Ulun B. Sikit lagi. Kalimat yang belum jelas mudhaf. Yang menjelaskan yang belum jelas mudhafun ilaihi. Berarti Rabbuh itu ada dua, satu mudhaf, kedua mudhafun ilaihi. Itu status kedua. Yang pertama dia sebagai fa'il, hukum fa'il marfu, tapi Rabbuh sebagai mudhaf karena kalimatnya belum jelas. Al-ha yang bersambung namanya mudhafun ilaihi. Hukum mudhafun ilaihi gimana? Hukum hukumnya majrur. Bolehkah dia dijarkan baris bawah? Tidak. Alasannya apa deh? Dibalik. Domir dulu, jangan mati langsung. Setiap domir baru mati. Waktu domirin mati. Setiap domir itu mati. Tuhannya udah jelas. Oh ini yang berkata kepada Ibrahim, Tuhannya jelas ceritanya. Apa perkataan kepada Ibrahim? Asrim. Asrim. Ibrahim, ya serahkan dirimu. Itu maka kata-kata Islam itu sebenarnya orang yang betul menyerahkan diri kepada Allah baru betul Islam. Kalau tanggung-tanggung belum Islam. Dari lain saya baca, waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muslimun. Siapakah agama yang lebih baik dari agama yang lebih baik daripada orang yang sudah menyerahkan diri dan batin pada Tuhan? Secara dia berlaku baik, muslim lagi, berhadap lagi pada Allah. Cara lebih baik dari ini? Jawabnya tidak ada yang lebih baik. Maka karena itu dipersiapkan oleh Allah kepada Ibrahim, serahkan dirimu. Wah, bukan aku Islam itu aja enggak. Serahkan dirimu. Ya aku tengok kalau menyerahkan diri itu apa enggak. Itu maka Asrim serahkan dirimu. Allah berkata Ibrahim ya,
Aslim itu fi'il apa? Serahkanlah. La. Fi'il. Iyalah, suruh apa namanya? Fi'il amar. Fi'il kerja, amar suruh. Kau dalah itu kan suruh. Serahkanlah berarti fi'il amar. Setiap fi'il amar kalau untuk satu orang mabni ala sukun, dipermanenkan garisnya mesti mati, maka tulisannya aslim. Berarti di dalam kalimat aslim ini ada kata tersembunyi, takdirnya anta. Serahkanlah dirimu. Mu itu anta, engkau. Serahkan dirimu, hai Ibrahim. Mu itu anta, engkau. Tersembunyi di situ. Itulah failnya, pelaku menyerahkan. Qala berkata Ibrahim. Qala fi'il ma'di. Mabniun ala bata. Wa fa'iluhu pelakunya mana? Damir mustatir jawazan takdiruhu dua. Yang damir ila Ibrahim. Aslam tu, aku telah menyerahkan diri. Kata-kata aku telah menyerahkan diri fi'il apa? Fi'il ma'di. Aslama, aslamu, aslamat, aslamata, aslamna, aslamta, aslamtuma, aslamtum, aslamti, aslamtuma, aslamtumna, aslamtu, aslamna. Aslamtu fi'il madhi. Mabni ala sukun, ditetapkan barisnya mati. Kenapa nggak mati? Li'ittisali bi ta'il mutaharika. Karena bersama dengan ta yang berbaris. Mana dia tahu baris itu tuh? Biasa terus itu apa? Itu fa'il di madhafin. Pelaku menyerahkan. Kepada siapa menyerahkan? Li, untuk, bagi. Rabbi, Tuhan. Tuhan siapa? Belum jelas. Lambu jar. Rabbi majrurun bilam. Tanda jarnya kasratun baris bawah zairatun kemudian jelasin aja diakhiri. Tuhan siapa ya? Ya, Rabbil Alamin. Rabbi jadi mudhaf, al-alamina mudhafun ilaih. Apa mudhafun ilaih? Majrurun. Di sini dengan apa majrurnya? Dengan ya. Ya kata anil kasrah jadi pada kasrah. Kenapa? Karena alamin itu bentuknya jamak muzakkar salim. Kaidah jamak muzakkar salim dirapa dengan waw, dinasab dan dijar dengan huruf ya. Sekian aja. Ini jawabannya rekaman bu, jawaban 5. Patah papaya, bawa aja ke WC bisa.